Kami juga ingin mengundang ini dari aspek financial planner bersama dengan rekan kami Windy Wellington yang akan berbincang lebih dalam dengan Mas Safir Senduk. Windy. Ya, betul sekali Andro dan juga Sira. Tentu ini kita ingin mengetahui bagaimana sih perencanaan keuangan yang baik khususnya di tahun yang baru, tahun 2025. Mungkin ada beberapa yang sudah menghabiskan tahun 2024, kok kita masih kayak gini-gini aja sih? Tentu kita ingin menjadi lebih baik, kita juga ingin meningkatkan perekonomian kita. Bersama kami sudah ada Safir Senduk yang merupakan perencana keuangan. Nah, ini kita berbicara mengenai perencanaan keuangan. Mas Safir, ini kita juga ingin mengetahui apa sih kiat-kiat khususnya untuk masyarakat. Iya, yang menarik adalah banyak orang berpikir bahwa untuk mereka menjadi lebih makmur, lebih kaya, lebih sejahtera, kuncinya adalah dengan membeli barang sebanyak-banyaknya. Coba perhatikan, kebiasaan kita dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Setiap kali ada kenaikan penghasilan, kita seringkali membeli lebih banyak barang. Kita seringkali menumpuk lebih banyak barang, yang ujung-ujungnya beberapa tahun kemudian semua barang itu jadi rongsokan. Iya. Ya. Sebetulnya tidak begitu, bahwa sebetulnya yang namanya kunci kesejahteraan bukan dengan membeli lebih banyak barang, tapi dengan menabung dan berinvestasi lebih banyak. Barang siapa yang bisa berinvestasi lebih banyak, menabung lebih banyak, maka dia akan menjadi lebih sejahtera. Investasinya ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, ada banyak sekali alternatif investasi yang ada di luar sana, tapi semua orang minimal mereka kenal apa yang namanya emas ya. Ada yang namanya emas batangan misalnya ya. Dan lucunya adalah banyak orang mengira bahwa emas batangan itu hanya bisa dibeli dengan pecahan besar. Beberapa puluh tahun lalu iya betul, tapi sekarang banyak sekali emas batangan yang bisa dibeli dengan pecahan kecil, bahkan beberapa ratus ribu rupiah pun sudah bisa dibeli. Seperti itu ya, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa emas batangan itu juga ada dalam bentuk digital atau emas digital. Kemudian kalau kita bicara paper asset, ada yang namanya reksadana, beberapa ratus ribu rupiah orang bisa masuk ke reksadana. Di perbankan ada yang namanya tabungan berjangka, itu tidak selesai-selesai dan saat ini ada banyak sekali alternatif investasi yang bisa dipilih. Nah, Mas Safir, ini kalau misalkan ada keluarga milih untuk orang tuanya, mereka kan ada banyak pengeluaran yang harus dihitung-hitung juga. Boro-boro untuk menabung. Yes. Untuk pengeluaran saja udah pas-pasan. Ini Betul. gimana? Yang menarik adalah banyak orang mengira yang namanya pengeluaran itu adalah kadang-kadang mereka mengira bahwa pengeluaran mereka cukup pas-pasan gitu ya. Tapi yang harus kita lihat, betulkah bahwa semua pengeluaran kita memang fokus untuk kita bayar untuk hal-hal yang wajib dan butuh saja. Banyak di antara kita mengeluarkan hal-hal yang sifatnya ingin, tapi kita merasa itu adalah kebutuhan. Karena kita merasa itu adalah kebutuhan, kita mengatakan itu adalah kebutuhan, padahal sebetulnya ingin-ingin saja gitu ya. Ya seperti misalnya apa, hal-hal yang mungkin tidak seharusnya kita beli, kemudian kita beli gitu ya. Itu mungkin kalau kita bilang beberapa contoh, ada banyak sekali contohnya. Kita harus bisa objektif melihat mana yang sebetulnya kita butuh, mana yang sebetulnya kita hanya inginkan saja. Tapi karena kita menginginkan itu, kita seringkali merasa itu butuh. Padahal sebetulnya cuma ingin saja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah kita harus punya mindset mencari sumber penghasilan yang baru. Zaman sekarang ada banyak sekali alternatif penghasilan yang bisa dipilih dengan menggunakan sarana digital. Bahkan zaman sekarang, Windy, ini menarik, kita bisa motret dengan HP kita, kemudian kita masukkan ke aplikasi-aplikasi penjual foto misalnya. Itu bisa kita pilih dan kalau ada yang beli foto itu, kita mendapatkan fee dari situ. Ada banyak sekali alternatif penghasilan tambahan yang bisa kita dapatkan. Kuncinya adalah apakah kita mau nyari atau tidak, apakah kita mau ngulik atau tidak, apakah kita bisa memanfaatkan teknologi atau tidak. Nah, pertanyaannya kalau misalkan hanya sebagai karyawan, bisa nggak sih kita hidup mewah ataupun jadi orang kaya? Ini pertanyaan akan dijawab nanti. Pemirsa, kita juga akan penasaran lagi bagaimana ini untuk meningkatkan perekonomian kita sesaat lagi.